Baik, salam kemuliaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam atau lebih lengkap lagi mengenai eh, chapter 2 dari buku Geologi Gunung Api Purba, yaitu mengenai magma. Jadi sebenarnya magma itu merupakan lelehan dari batuan silika yang terbentuk di dalam permukaan bumi. Seperti itu. Untuk definisi lebih lengkapnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari gambar di sini ya, ada dua pembentukan magma. Yang pertama itu ada di subduksi, zona subduksi. Itu ketika lempeng samudra menunjam ke bawah, me- di bawahnya zona lempeng kartokerak benua, itu akan terjadi partial melting. Yaitu ketika eh, lempeng samudra itu dengan beberapa apa namanya syarat-syarat yang harus terpenuhi agar leleh itu akan terjadi partial melting. Beberapa syaratnya keterbentukan di subduksi itu ada komposisi kimia dan juga temperatur dan suhu. Temperatur dan tekanan. Eh, Contoh dari komposisi kimianya itu ada eh, terdapat H2O ataupun karbon atau apa saya sedikit lupa. Kemudian yang kedua adalah pembentukan magma di upwelling mantle atau di perbatasan mantel outer core atau inti luar dengan mantel. Jadi ketika ada penambahan beban di kerak, itu makin lama akan makin ke bawah dan di perbatasan atau zona itulah eh, terjadi partial melting juga atau pelelehan dari batuan tersebut. Kemudian ada juga hidrasi mantel, yaitu ketika air yang terperangkap dari sedimen di dasar laut itu ikut terbawa saat subduksi. Jadi ini menurunkan titik leleh dari mantel tersebut sehingga terjadi pelelehan. Kemudian abeling mantel ini terjadi di hotspot ataupun MOR atau Mid Oceanic Ridge, dan di MOR atau MR ini terdapat rekahan yang menjadikan zona lemah untuk magma dapat keluar. Untuk hotspot ini sendiri masih banyak diskusi ilmiah mengenai di mana tempat hotspot ini terjadi. Bisa terjadi di mungkin karena arus konveksi di mantel ataupun yang lainnya. Jadi bisa dijelaskan untuk jenis-jenis magma, itu ada magma primer, yaitu magma yang terbentuknya itu langsung dari pelelehan sebagai batuan mantelnya. Kemudian ada magma turunan, yaitu telah berevolusi melalui proses diferensiasi magma yang biasa terjadi di gunung api. Kemudian magma campuran, itu dua jenis magma yang berbeda, misal basaltik dan felsik, itu bertemu dan bercampur. Yang ketiga adalah magma hibrid yang terkontaminasi oleh asimilasi batuan samping seperti terjadi ketika intrusi. Kemudian eh, dari sistem multikomponen itu ada tiga fase magma. Yang pertama adalah fase cair, itu silika yang leleh itu dan sangat bisa mudah bergerak atau volatil. Kemudian fase padat yang mulai mengkristal. Kemudian ada fase gas seperti uap dan karbon yang larut di dalamnya. Di sini kita bisa melihat
konten atau satuan untuk oksida mayor di dalam beberapa apa namanya referensi. Di ada 6 referensi di sini yang menunjukkan untuk silika oksida itu oksida mayornya 50 untuk Pak Bronto dan seterusnya. Namun dalam hal ini rata-rata menunjukkan nilai yang sama. Kemudian untuk komposisi kimia magma, mulai dari pikrit sampai dengan riolit, itu kita melihat oksida mayornya seperti SiO2 atau silika oksidanya, kemudian sampai ROI itu juga menunjukkan bahwa jumlah oksida mayor itu 100% pada setiap batuan rata-ratanya. Dan adalah sifat fisik magma yang menentukan bagaimana akan berperilaku dan batuan apa yang akan terbentuk. Untuk pertama itu ada mobilitas dan pendinginannya. Karena cair, magma itu cenderung untuk ke atas menerobos. Dengan ketika terjadi pendinginan lambat, itu akan menghasilkan kristal yang besar. Jadi ketika pendinginannya itu lambat, kristal itu bisa bertumbuh dengan baik, dengan membentuk dengan baik. Yang contoh batuannya adalah granit. Kemudian ketika pendinginannya itu cepat, maka kristalnya tidak sempat untuk terbentuk dan kristalnya cenderung halus atau tidak terlihat secara keseluruhan. Atau bahkan seperti gelas, seperti basal dan obsidian. Kemudian untuk suhu, magma basal itu titik lelehnya itu sangat tinggi, sekitar 1.400 sampai 1.000. Sedangkan magma asam seperti riolit itu lebih dingin, di sekitar 850. Kemudian untuk viskositasnya sendiri, ini sangat bergantung pada eh, komposisi silikat atau silikanya. Ketika encer, itu maka akan kaya akan silika. Oh, tidak, magma kaya silika itu akan kental. Itu dan bersifat asam. Ketika magma itu encer, maka silikanya itu rendah dan bersifat basa. Dan magma, viskositas magma ini juga menentukan bagaimana suatu gunung api itu bisa meletus. Ketika kental akan cenderung eh, eksplosif dan ketika lebih encer akan cenderung efusif. Di sini kita dapat melihat klasifikasi batuan berdasarkan Pasilio dan Taylor tahun 76 dengan modifikasi BVSP. Di sini dalam kandungan dilihat dari kandungan siloksida dan juga K2O-nya dalam persennya. Ini ketika SiO tinggi dan K2O-nya juga tinggi, maka high karyolit. Ini sepertinya dibagi menjadi beberapa batuan ya, semisal basalt, andesit, andesit, dasit, dan riolit. Namun dibagi lagi dengan kandungan K2O-nya. Ketika misal basalt, maka ketika K2O-nya rendah, itu adalah lauka basalt, dan ketika tinggi K2O-nya, maka akan menjadi apsarokit. Kemudian untuk komposisi kimia magma alkalinya, pada oksida mayor seperti tadi, itu juga dapat dipastikan jumlahnya 100% untuk setiap nephlinit, basanit, sampai terasit. Di sini juga terdapat klasifikasi magma eh, berdasarkan persentase oksida SiO2 dan juga total alkalinya, tidak hanya K2O-nya namun juga terdapat Na2O-nya.
Sini lebih kompleks daripada yang tadi, bisa dilihat. Kemudian komposisi gas pada beberapa gunung api itu juga di Indonesia sudah ditabelkan dari Wirakusumah dari tahun 2000 bersama kawan-kawannya. Seperti misal Merapi itu komposisi gas CO2-nya adalah sekian 5,67 gitu. Jadi komposisi kimia ini sangat berpengaruh untuk mengontrol sifat-sifat magma untuk klasifikasi kita ya. Jadi ada non volatil dan volatil. Kalau untuk non volatil itu adalah unsur utama seperti oksida, eh, besi oksida dan MgO dan unsur jejak atau trace elemennya. Untuk volatilnya itu adalah gas-gas terlarutnya seperti uap air, karbon dan sulfur dioksida. Jadi untuk klasifikasi kimianya berdasarkan kandungan silika ada banyak ya tadi seperti yang tadi yang berdasarkan ini Fox dan juga yang tadi. Jadi apa hubungan gunung api, tataan tektonik dan juga komposisi magmanya? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jenis magma dan lokasi keterbentukan gunung api itu bukan hal yang acak namun dikontrol oleh lempeng tektonik. Seperti ketika di MOR atau Mid Oceanic Ridge itu adalah dihasilkan dari lempeng yang bergerak saling menjauh. Itu magmanya biasanya basaltik karena masih kaya dengan basalt dan masih fresh dari apa namanya mantle dan dari serinya adalah toleit. Kemudian di subduksi itu magma yang dan batuan beku yang terbentuk itu cenderung andesitik dan dari seri kalko-alkali. Dan mengapa gunung api busur vulkanik kita itu banyak yang tipenya andesitik. Jadi kalau kita lihat pasti terdapat busur vulkanik itu dikarenakan adanya tektonik yang kompleks juga seperti subduksi dan juga yang lain. Dari subduksi terbentuk partial melting, kemudian magma yang keluar itu mencari celah dan akhirnya menjadi gunung api juga. Di ada contohnya di sini dari Graben Ethiopia, itu asosiasinya dengan apa namanya, gunung api di bagian timur laut benua Afrika. Kemudian di Graben Rhine Jerman itu asosiasinya dengan lapangan gunung api. Sini kita dapat melihat. Baik sebagai komposisinya. Oh ini tadi yang tadi saya jelaskan. Terdapat juga hotspot yang tadi sempat kita singgung. Itu biasanya menghasilkan pulau gunung api seperti di Hawaii, di mana itu adalah hotspot yang muncul dari dalam langsung mantel. Kemudian kita dapat melihat bahwa hotspot tersebut tempatnya tidak berubah ya. Karena dalam beberapa seri tahun kita lihat, maka kan terjadi perpindahan atau bentuk pulaunya itu seperti melonjong. Dan itu adalah di mana hotspotnya tetap, namun kerak kita itu berpindah. Seperti itu. Baik, ringkasannya, jadi sebagai kesimpulan, magma itu adalah lelehan silika panas dari dalam bumi dan sumber dari semua batuan beku. Yang kemudian asal-usulnya itu terkait erat dengan proses tektonik juga seperti subduksi, kemudian MOR, dan juga yang lainnya. Upwelling mantle juga. Kemudian sifat fisik dari magma seperti suhu dan viskositas, serta kimia atau kandungan silika dan trace elemennya itu saling berhubungan dan menentukan bagaimana magma itu bisa menghasilkan gunung api dengan tipe letusan apa dan batuan apa yang dihasilkan juga.
Dan yang terpenting adalah tataan tektonik itu merupakan pemeran utama dalam menentukan di mana gunung api itu dapat terbentuk dan jenis magma apa yang dihasilkan. Seperti ketika tektonik terjadi di tengah samudra, maka akan terjadi MOR dengan magmanya yang basaltik. Ketika terjadi subduksi, maka akan terjadi gunung api yang bersifat andesik dan letusannya juga terpengaruh gitu. Jadi memahami magma adalah langkah awal kita untuk mengungkap dan belajar mengenai gunung api dan khususnya gunung api purba, baik yang aktif maupun yang sudah tidak aktif maupun purba itu tadi. Jadi terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih.